Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting tetap semangat ya. Bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Akan kita bahas nanti pengertian, struktur, dan unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Singkatan apa ya cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Mengapa dikatakan pendek? Karena dalam cerpen terdiri atas kurang dari 10.000 kata. Maka disebut cerpen atau cerita yang pendek. Cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif artinya bersifat narasi atau cerita. Fiktif artinya bersifat khayalan, kisah yang tidak nyata atau bersifat khayal. Tujuan dasar naratif biasanya untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Di samping itu juga bertujuan memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku seseorang. Berikutnya kita lihat struktur teks cerpen. Ada 4 strukturnya, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Pada bagian orientasi, ini merupakan bagian awal cerpen ya. Awal atau pengenalan dari sebuah cerita. Biasanya berisi perkenalan tentang tokoh dan latar cerita. Kemudian rangkaian peristiwa, ini biasanya yang paling banyak ya, bagian yang paling panjang, terdiri atas peristiwa-peristiwa yang nantinya akan menuju ke komplikasi. Jadi kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Setelah itu baru komplikasi, ini puncak konflik ya. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter, merupakan puncak masalah. Kemudian diakhiri dengan resolusi, adanya solusi untuk memecahkan masalah. Di sini pengarang mengakhiri cerita. Jadi ada 4 strukturnya, akan kita lihat satu persatu contohnya ya. Struktur teks cerpen yang pertama tadi orientasi. Akan saya bacakan contohnya pada bagian ini. Pagi itu matahari mulai mengintip di ufuk.
Desa Karangkabulutan masih berbalut kabut tipis. Sebagian besar penduduk desa belum berani keluar rumah karena udara yang sangat dingin. Baru 1-2 warga desa yang keluar untuk sekadar menghirup segarnya udara pagi. Itu pun sambil berselimut sarung lebar. Padi-padi di sawah baru dipanen beberapa hari yang lalu, sehingga tak ada yang perlu berangkat ke sawah. Jalanan desa masih lengang, tenang dan damai. Tapi ketenangan itu terusik oleh kejadian yang tak terduga. Nah, di sini pada bagian orientasi terlihat ada latarnya ya. Sudah ada pengenalan latar yaitu pagi itu. Ya, pagi itu matahari mulai mengintip di ufuk, berarti latarnya pagi hari. Selain itu ada latar tempat, yaitu Desa Karangkabulutan. Situasinya berbalut kabut tipis. Jadi ada pengenalan latar di sini. Selain itu tokoh. Sebagian besar penduduk desa, jadi ada tokohnya yaitu penduduk desa. Ya, bagian orientasi ini masih mengenalkan latar dan tokoh, belum ada konfliknya. Berikutnya kita lihat struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Contohnya ada kutipan cerpen yang diambil dari cerpen yang berjudul Gunung Kidul. Mbok, maem mbok, maem, kata anak kecil itu berulang-ulang dan tidak mau tidur. Ibunya mulai menceritakan lagi dongeng Joko Kendil yang terlepas dari sengsara dan menjadi orang tampan, mujur, kaya dan bahagia. Akan tetapi, setiap kali ia berhenti bercerita, anaknya merengek-rengek lagi minta makan. Mbak Kromo membayangkan kendilnya di sudut rumah yang kosong. Mbak, Bapak mana? Tanya anak itu mengalih pertanyaan. Oh, Bapak mencari Joko Kendil. Nanti ia pulang membawa kendil berisi nasi. Dan anak itu tersenyum puas mendengar kata nasi digabungkan dengan Joko Kendil pahlawannya. Sebentar-sebentar ia menguap, tetapi perutnya tak mengizinkan matanya terkatup. Ya, di sini contoh rangkaian peristiwa. Ini hanya sebagian dari peristiwa itu ya, di mana ada pelaku, Mbok dan anaknya, Mbok Kromo dan anaknya yang merengek-rengek, menangis minta makan karena lapar, menunggu bapaknya pulang. Ya. Ini rangkaian peristiwa ya. Struktur teks cerpen yang ketiga yaitu komplikasi. Ini adalah bagian puncak ya. Puncak dari masalah, biasanya yang paling menegangkan. Di sini ada kutipan cerpen Sungai karya Nugroho Noto Susanto. Ia mulai repot meninggikan anak dan senjatanya bersama-sama. Pada suatu saat, ia terperosok ke dalam lubang pada alas sungai dan ia terhuyung-huyung dilanda arus sungai deras dan dingin. Air mencapai dada, merendam anaknya.
dan tiba-tiba Acep menangis. Acep menangis, melolong-lolong, merobek-robek kesunyian malam dari tebing ke tebing. Nah, anak-anakku, di sini adalah bagian komplikasi. Ada situasi yang menegangkan ya, di mana pelakunya ya di sini Sersan Kasim sebenarnya namanya ya, yang menggendong anaknya si Acep pada saat di tengah sungai terperosok ya, kemudian Acep karena kedinginan kena arus sungai kemudian menangis, dan tangisan Acep ini tentu saja mengejutkan semuanya ya, mengubah situasi menjadi menegangkan. Ini tahapan komplikasi. Jadi cirinya biasanya kelihatan sekali ya. Kalau kalian kesulitan mencari tahapan dalam cerpen, carilah tahapan ini dulu, akan lebih mudah ya pada bagian komplikasi. Demikian untuk komplikasi. Selanjutnya kita lihat bagian yang keempat, yang terakhir dari struktur teks cerpen adalah bagian resolusi. Contoh kutipannya, saat itu datanglah seorang bapak berseragam polisi. Ia tampak marah dan merebut gelang emas yang diberikan anak perempuan tadi. Berani-beraninya kamu menipu anakku. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Akhirnya Pak Dolmi dan Bu Dolmi dibawa ke kantor polisi. Lucy mendapatkan kembali liontin peraknya. Ia tidak melepas foto Pak Dolmi dan Bu Dolmi. Biar saja untuk sementara tetap di dalam liontin ini. Semoga mereka selalu tidak beruntung dalam menipu orang, kata Lucy. Nah, ini anak-anakku, kelihatan sekali ini sebuah penyelesaian atau resolusi atau akhir cerita, di mana gelang emas Lucy sudah kembali, sudah ditemukan, sedangkan penjahatnya bisa ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Nah, anak-anakku, demikian tadi pengertian dan struktur teks cerpen. Untuk selanjutnya nanti ada bagian yang kedua yang akan kita bahas tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Berikutnya nanti pada bagian yang kedua kita lanjutkan unsur intrinsik teks cerpen.